Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fokus pada pelanggan dari mata kuliah Total Quality Management. Selamat menyaksikan. Kelompok 3 beranggotakan Riani Nuraini dengan NIM 401190163 dan Salza Yasinta dengan NIM 401190180. Yang pertama adalah definisi pelanggan atau customer. Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk dari organisasi lainnya. Pelanggan termasuk klien, pemakai akhir, pengecer, penerima kegunaan organisasi, dan pembeli. Hal senada juga disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa pelanggan adalah orang atau tempat yang mempunyai hubungan tetap dalam hal jual beli sebagai pengguna produk. Selanjutnya adalah macam-macam pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal, yaitu orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan. Nah, contohnya seperti bagian-bagian pembelian, produksi, penjualan. Lalu yang kedua ada pelanggan antara. Mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk nih, seperti agen. Contohnya agen perjalanan yang ingin memesankan hotel untuk tamu-tamunya. Nah, di situ mereka sebagai perantara antara pihak hotel dan juga tamu. Lalu yang ketiga ada pelanggan eksternal, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk, sering disebut sebagai pelanggan nyata. Nah, di sini seperti halnya saat kita ingin membeli produk di supermarket, di situ kita bisa dikatakan sebagai pelanggan akhir atau pelanggan eksternal, yaitu yang memakai produknya secara nyata. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah suatu respon dari pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau norma kinerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Jadi adanya kepuasan atau ketidakpuasan tersebut akan dirasakan saat terjadinya perbedaan antara harapan dan juga kenyataan. Seperti produknya yang tidak sesuai dengan harapan kita atau kinerja dari pelayanan yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Kepuasan pelanggan sangat bergantung pada persepsi dan juga harapan dari pelanggan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap kualitas produk yang ditawarkan sangat besar, maka harapan-harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika saat kita mengkonsumsi produk dan juga layanan baik dari perusahaan tersebut maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman teman-teman. Cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan layanan perusahaan yang didapat oleh pelanggan. Yang keempat adalah komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari adanya suatu iklan tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian kepuasan pelanggan. Yang pertama, mengukur kepuasan pelanggan atas kemudahan didapatnya barang atau jasa, yaitu menyangkut kelancaran distribusi. Yang kedua, mengukur kepuasan pelanggan melalui kualitas dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, mengukur kepuasan pelanggan melalui nilai barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah mengukur kepuasan berdasarkan keyakinan pelanggan atau produk yang digunakannya dibandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya adalah 5 prinsip agar customer menjadi sangat puas atau delight customer. Yang pertama adalah memahami customer. Customer merupakan manusia yang harus dikelola keinginannya. Oleh karena itu, memahami customer merupakan langkah awal. Yang kedua adalah membuat customer mengerti terhadap pelayanan dari perusahaan kita. Yang ketiga, menciptakan kesan positif, karena kesan positif yang terekam dalam benak customer akan selalu diingat dan hal tersebut akan menjadi ikon di perusahaan kita. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata positif. Dengan kita menggunakan kata-kata positif terhadap customer, itu akan membuat customer menangkap baik kata-kata yang kita gunakan dan menilai baik perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan. Nah, apabila selama ini customer kita sudah merasa puas dengan produk yang kita miliki dan juga pelayanan yang kita punya, maka kita harus mempertahankannya. Selanjutnya adalah proses mengetahui harapan dari pelanggan. Harapan pelanggan dapat ditemukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan? Yang kedua, berapa tingkat performasi yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan dari pelanggan? Dan yang ketiga, bagaimana kepentingan relatif atau urutan prioritas dari setiap karakteristik? Dan yang terakhir adalah bagaimana kepuasan pelanggan terhadap performasi yang ada sekarang. Selanjutnya yaitu kemungkinan tindakan pelanggan jika terjadi ketidakpuasan. Jadi di sini ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh pelanggan jika ia merasa
tidak puas terhadap produk atau jasa dari perusahaan kita. Yang pertama, ia tidak akan melakukan apa-apa, yaitu pelanggan yang tidak puas praktis tidak akan membeli atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Jadi saat kita sebagai pelanggan merasa tidak puas, maka kita tidak akan melakukan apa-apa, namun kita tidak akan membeli produk di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan komplain. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pelanggan melakukan komplain atau tidak. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggan yang tidak puas melakukan komplain. Ini yang pertama yaitu ada derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan. Yang kedua ada tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada manfaat yang diperoleh. Yang keempat ada pengetahuan dan pengalaman pelanggan. Yang kelima ada sikap pelanggan terhadap keluhan. Dan yang keenam atau yang terakhir tingkat kesulitan dalam melakukan komplain. Selanjutnya di sini ada pembentukan fokus pelanggan. Fokus pada pelanggan menurut International Standard Organization ialah top management harus menjamin persyaratan atau keinginan pelanggan yang ditetapkan dan dipenuhinya tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Maksudnya di sini top pelanggan harus menjamin adanya persyaratan atau keinginan pelanggan yang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada 7 karakteristik organisasi yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan. Untuk yang pertama yaitu visi, komitmen, dan suasana. Di dalam ini, manajemen menunjukkan baik dengan kata dan tindakan bahwa pelanggan itu penting bagi organisasi. Untuk yang kedua yaitu penjajaran dengan pelanggan. Organisasi ini bersifat customer driven, yaitu menyesuaikan dengan perubahan selera pelanggan, yaitu menyejajarkannya atau dirinya dengan para pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Di dalam ini, organisasi bersifat customer driver yang selalu berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan para pelanggannya. Terus untuk yang keempat yaitu memanfaatkan informasi dari pelanggan. Organisasi ini tidak hanya mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, akan tetapi juga menggunakan dan menyampaikannya kepada semua pihak yang membutuhkan dalam rangka melakukan perbaikan. Terus untuk yang kelima yaitu mendekati para pelanggan. Berdasarkan pendekatan THM, tidak cukup bila organisasi hanya pasif dan menunggu umpan balik yang disampaikan oleh pelanggannya. Berbagai bidang yang kompetitif menuntut pendekatan yang lebih aktif. Terus untuk yang keenam yaitu kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan pegawai. Yang ketujuh yaitu penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus. Di dalam ini, semua tindakan yang diperlukan untuk secara terus-menerus memperbaiki produk atau jasa dan proses yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. Dari ketujuh karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dan membentuk fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan. Pada tahap awal, setiap organisasi perlu melakukan analisis ini atau analisis diri. Dalam analisis ini akan ditentukan karakteristik mana yang belum ada dalam organisasi. Dan organisasi perlu mewujudkan karakteristik yang belum ada tersebut sehingga fokus pada pelanggan dapat terbentuk. Untuk selanjutnya yaitu ada konsep QFD, konsep Quality Function Deployment atau QFD. Menurut Ciptono dan Diana dikembangkan untuk menjamin produk atau jasa yang memasuki tahap produk atau proses benar-benar akan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dengan jalan membentuk tingkat kualitas yang diperlukan dan kesesuaian maksimum pada setiap tahap pengembangan produk atau jasa. Di dalam QFD ini ada beberapa aktivitas yaitu menurut Ciptono dan Diana. Untuk yang pertama yaitu penjabaran persyaratan pelanggan atau kebutuhan akan kualitas. Yang kedua, penjabaran karakteristik kualitas yang dapat diukur. Dan yang ketiga, penentuan hubungan antara kebutuhan kualitas dan karakteristik. Yang keempat, penetapan nilai-nilai berdasarkan angka tertentu terhadap masing-masing karakteristik kualitas. Yang kelima, penyatuan karakteristik kualitas ke dalam produk atau jasa. Dan yang terakhir, perancangan produk atau proses dan pengendalian kualitas produk atau jasa. Manfaat dari penerapan QFD untuk yang pertama yaitu mengurangi waktu dan biaya desain produk atau jasa.
Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, orientasi kerja sama tim. Dan yang terakhir, orientasi pada dokumentasi. Di dalam proses QFD, terdapat informasi dari pelanggan dikategorikan menjadi dua. Unsur yang paling penting di dalam QFD ini adalah informasi dan pelanggan. Dan yang pertama, untuk unsurnya, umpan balik diperoleh setelah fakta terjadi. Hal ini berarti bahwa setelah suatu produk atau jasa dikembangkan, dihasilkan dan ditentukan harganya, umpan balik kurang sesuai digunakan sebagai dasar dalam penentuan kesesuaian antara produk atau jasa yang akan dihasilkan dan kebutuhan pelanggan pada awal proses QFD. Meskipun demikian, umpan balik sangat bermanfaat dalam membantu memperbaiki produk atau jasa apabila diproses lagi. Terus untuk unsur yang kedua yaitu masukan, diperoleh sebelum fakta terjadi. Dalam lingkungan pemanufakturan, hal ini berarti selama pengembangan produk atau jasa. Pengumpulan masukan dari pelanggan selama pengembangan produk atau jasa kemungkinan organisasi untuk membuat perubahan sebelum memproses dan memasarkan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu implementasi QFD. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada membentuk tim proyek, di mana tim proyek ini dibentuk berdasarkan sifat proyek yang akan dikerjakan. Apabila tim tersebut menyempurnakan produk atau jasa yang sudah ada atau mengembangkan produk atau jasa yang baru. Untuk yang kedua yaitu menyusun prosedur pemantauan. Manajemen perlu memantau setiap kemajuan yang dicapai tim proyek. Agar pemantauan dapat dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan perencanaan dan pengembangan prosedur pemantauan. Terus yang ketiga yaitu memilih proyek. Di dalam memilih proyek ini proyek perbaikan atau penyempurnaan lebih baik dimulai pada permulaan daripada proyek pengembangan produk atau jasa baru. Proyek perbaikan memiliki keuntungan berupa persediaan informasi mengenai produk atau jasa yang sudah ada dan telah ada pengalaman yang berhubungan dengan proyek atau jasa yang bersangkutan. Terus untuk yang keempat yaitu menyelenggarakan pertemuan untuk memulai QFD. Pertemuan ini merupakan pertemuan resmi tim yang diadakan untuk pertama kalinya. Untuk yang kelima yaitu melatih tim. Sebelum memulai proyek, semua anggota tim perlu diberi pelatihan tentang asas-asas QFD. Anggota tim perlu mempelajari cara menggunakan berbagai alat kualitas dan alat-alat spesifik seperti diagram dan matrik. Selain itu, setiap anggota tim juga harus memahami cara kerja QFD sebagai suatu proyek. Terus, langkah yang selanjutnya yaitu mengembangkan matrik. Bila setiap anggota tim telah memahami QFD, alat-alat QFD, dan format suatu matrik QFD, maka proses pengembangan matrik-matrik dapat dimulai. Siklus proses QFD yang lengkap terdiri dari 6 matrik, yang masing-masing terstruktur berdasarkan spesifikasi pada gambar yang ada di makalah. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.